Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 35. Ujian Rumah Tangga. Ma, kita mau kemana? Tanya Caca saat ini ia tengah menyetir. Shopping aja, gimana? Kalian setuju nggak? Tanya Tamara sambil melihat ke belakang yang ada Jenar dan Ariel sambil menggendong Twin J. Sesampainya di mall, Tamara dan menantunya segera turun dan mendorong stroller Twin J memasuki mall. Tamara merasa sangat bahagia saat bisa shopping dengan ketiga menantunya, ditambah 2 cucunya. Ini bagus nih, ucap Tamara sambil mengambil sebuah lingerie berwarna biru terang. Mama masih suka pakai begituan? Tanya Jenar sambil meneguk salivanya. Enggak lah, ngapain mama pakai beginian? Malu-maluin, kata Tamara. Mama tuh nyaranin kalian bertiga, imbuhnya. Jenar gak mau pakai saringan tahu lagi mah, kata Jenar sambil bergidik ngeri mengingat terakhir kali ia memakai saringan tahu itu. Hah? Saringan tahu? Ucap Ariel melongo. Ah, udahlah, gak usah dengerin Jenar. Dia memang aneh. Hahaha, kata Caca tertawa. Kamu gak beli, Ca? Tanya Tamara. Ah, anak sulung mama tuh tanpa Caca pakai beginian, dia udah nyosor. Jawab Caca sambil tertawa. Setelah kira-kira 3 jaman, mereka berkeliling. Kini, akhirnya mereka harus mengisi perutnya, yang ternyata sudah keroncongan sedari tadi. Mah, mau makan di mana? Tanya Caca sambil matanya melihat ke sekeliling. Namun, tidak ada restoran yang menggugah seleranya. Bagaimana kalau ke Cafe Jenar aja? Kata Jenar memberikan ide. Baiklah, kuy, mama udah lapar, kata Tamara, lalu akhirnya mereka pergi meninggalkan mall, menuju JF Cafe and Resto. Tamara yang melihat Caca tak kunjung masuk pun kembali turun dan matanya sukses membulat sempurna kala melihat apa yang Caca lihat. Sayang, panggil Tamara lembut, seketika membuat Caca menoleh. Mah, kata Caca lirih. Caca mau langsung pulang ya, Mah, kata Caca lirih. Sayang, panggil Tamara lagi. Caca, lirih Caca menunduk dan seketika air matanya luruh membasahi pipinya. Caca pun segera menghapus air matanya, lalu membuka pintu mobil belakang, di mana Ariel dan Jenner berada. Ariel, lo bawa mobilnya ya, gue ada urusan mendadak, kata Caca sambil memberikan kunci mobil kepada Ariel. Lah, kok gue? Emang lo mau kemana? Tanya Ariel. Kalau yang bawa Jenar, gue pastiin kalian semua gak sampai rumah, tapi malah sampai rumah sakit, kata Caca mencoba terkekeh. Hai, ya sudahlah, kata Ariel. BTW, lo mau kemana? Tanya Ariel sambil mengambil kunci dari tangan Caca. Ada deh, kepo deh lo, kata Caca tertawa. Lalu ia segera pamit kepada Tamara dan Jenar dan segera mencari taksi. Tamara hanya memandang Caca dengan sendu, serta menatap tajam ke arah anaknya yang tengah menggandeng tangan cucunya dengan tajam. Tamara calling Dimas. Halo, Mah, jawab Dimas di seberang sana. Di mana kamu? Tanya Tamara to the point. Di CP, ada apa, Mah? Tanya Dimas. Sama siapa? Tanya Tamara lagi. Sama Aiden, jawab Dimas terbata.
Bagus, Dim. Lanjutkan. Ucap Tamara datar, lalu ia segera mematikan sambungan teleponnya, hingga membuat Dimas mengernyitkan dahinya bingung. Siapa, Dim? Tanya Astrid saat melihat ekspresi wajah Dimas bingung. Mama, jawabnya datar. Apakah Mama tahu kamu pergi denganku? Tanya Astrid sedikit panik. Sudahlah, tidak apa-apa, kata Dimas. Berapa lama lagi kita menunggu di sini? Tanya Dimas pada Astrid. Entahlah, aku juga tidak tahu. Kau tahu, Dim, dia orangnya sangat sibuk, lirih Astrid. Iya, jawab Astrid dengan tersenyum. Apa kau yakin? Tanya Dimas. Di kamar Caca. Caca sedari tadi terus berguling ke sana kemari untuk menghilangkan berbagai pikiran buruknya kepada Dimas. Ia yakin Dimas pasti memiliki alasan mengapa harus pergi dengan mantan istrinya. Namun, apa itu? Caca tidak tahu. Saat tengah bergelut dengan pikirannya, tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dan memperlihatkan Dimas tengah berjalan memasuki kamarnya. Mas sudah pulang? Tanya Caca terkejut. Sudah, jawab Dimas singkat, membuat Caca semakin menerka-nerka pikiran negatif. Kamu mau makan? Caca siapkan, ucap Caca. Tidak perlu, aku mau langsung istirahat saja, jawab Dimas sambil melepaskan pakaiannya dan berjalan menuju kamar mandi. Sedangkan Caca hanya diam menatap pintu kamar mandinya dengan tatapan sendu, hingga tanpa sadar air matanya luruh begitu saja. Kenapa kau berubah, Mas? Ucap Caca pelan. Sekitar 15 menit, Dimas sudah keluar dari kamar mandi. Ia melihat Caca yang sudah tidur dengan memunggunginya. Setelah berpakaian, Dimas pun menyusul Caca ke tempat tidur dan memeluk Caca lalu ikut tidur. Memang benar, ia sangat lelah karena ia sedang banyak pekerjaan di kantor. Teteh, Bapak udah berangkat ya? Tanya Caca saat bertemu Rini. Oh, sudah Bu, kira-kira setengah jam yang lalu, kata Rini. Aiden? Tanya Caca. Dan Aiden kan tidak pulang, Bu. Sepertinya menginap di rumah utama, jawab Rini. Ah, begitu. Baiklah, kata Caca, lalu ia kembali ke kamarnya. Di dalam kamar, Caca berusaha menghubungi Dimas yang mengapa tak membangunkannya saat berangkat ke kantor. Bohong bila Caca tidak kecewa dengan Dimas. Caca merasa setelah Dimas bertemu mantan istrinya, Dimas berubah. Apakah Dimas masih mencintai mantan istrinya? Caca mengingat-ingat kembali bagaimana sulitnya seorang Dimas untuk move on dari sang mantan. Hati Caca mendadak nyeri dan ngilu saat membayangkan Dimas akan kembali kepada Astrid. Caca menangis histeris di bawah kucuran air shower. Ia terus berdoa, semoga Dimas tidak kembali kepada sang mantan. Sekitar 30 menit, Caca sudah selesai dengan ritual mandinya. Caca segera mengenakan pakaian dan berjalan menuju kantor Dimas. Saat mobil yang ditumpangi Caca telah sampai di depan gedung kantor Pranata Group, Caca melihat mobil Dimas hendak pergi keluar, meninggalkan area kantor. Caca pun mengikutinya dari belakang, karena penasaran. Caca calling Dimas. Berkali-kali Caca menghubungi Dimas, namun tidak ada jawaban apapun dari sang empunya. Membuat Caca semakin berpikir negatif.
Caca berhenti saat mobil yang ditumpangi Dimas juga berhenti di sebuah butik baju pengantin. Wait, ngapain lagi gue ke butik ini? Gumam Caca dalam hati. Caca hendak turun dari mobil, namun langkahnya terhenti kala melihat Aiden dan juga Astrid keluar dari butik. Lalu mereka bertiga kembali memasuki butik. Astagfirullah, masih bisakah gue berpikir positif sekarang? Tanya Caca pada dirinya sendiri. Cah, kamu kenapa? Tanya Jenar. Saat ini Caca memilih pulang ke rumah mertuanya daripada ke rumahnya. Aiden semalam nginep di sini ya, Je? Tanya Caca dengan pandangan kosong. Kini dirinya tengah menyandarkan kepalanya pada dinding gazebo. Enggak, jawab Jenar, sukses membuat Caca langsung menatap ke arah Jenar. Kamu serius, Je? Lalu kemana Aiden? Dia tidak tidur di rumah semalam, kata Caca membuat Jenar bingung. Tapi beneran, Aiden gak nginep di sini semalam, Cah, kata Jenar. Tanya mama deh kalau gak percaya, kata Jenar lagi. Je, menurut lo gimana kalau ternyata laki gue balikan sama mantan istrinya? Gumam Caca lirih. Gak mungkin lah, Cah. Aku tuh tahu banget gimana Kak Dimas bencinya sama mantan istrinya, kata Jenar. Dan juga mama dan papa tidak akan setuju kalau Kak Dimas balikan sama istrinya, ucapnya. Gue pengen berpikir begitu, Je, tapi otak gue gak bisa lagi berpikir positif, ucap Caca tanpa sadar air matanya menetes begitu saja. Maksud kamu? Tanya Jenar. Kemarin waktu kita di mall, gue lihat laki gue jalan sama mantan istrinya. Dan juga Aiden, Je. Dan tadi gue ke kantor. Dia ke butik sama mantan istrinya lagi. Gue bingung, Je. Otak gue udah gak bisa berpikir positif lagi, ucap Caca menangis. Cah, panggil Jenar pelan. Cah, mungkin kamu hanya salah paham kali, Cah. Coba kamu tanya baik-baik sama Kak Dimas ya, kata Jenar pelan. Je, kalau lo di posisi gue, apa yang harus lo lakuin? Tanya Caca sambil menatap mata Jenar. Jenar hanya diam karena ia juga tidak bisa berpikir positif. Jenar yang hanya mendengar Arya memikirkan mantan saja sudah membuatnya kecewa. Apalagi ini Caca, melihat dengan mata kepalanya sendiri, melihat Dimas pergi dengan anak dan mantan istrinya. Bahkan tidak hanya sekali, mereka pergi bertiga tanpa memberitahu atau meminta izin Caca. Sikapnya tuh sekarang beda banget, Je. Dia cuek sama gue. Dia pulang selalu malam dan pergi selalu pagi. Dia kayak lagi ngehindarin gue, ucap Caca. Jenar, apa gue akan jadi janda di usia yang segini? Tanya Caca. Jenar tidak bisa menjawab pertanyaan Caca. Ia langsung memeluk Caca, mencoba memberikan kekuatan untuk sahabat dan iparnya tersebut. Coba bicarakan baik-baik, Cah. Aku yakin kalian hanya salah paham saja. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan sendiri. Aku takut kamu menyesal seperti aku kemarin, ucap Jenar. Bagaimana caranya gue bicara baik-baik sama dia, Je? Kalau kita aja jarang ketemu. Dia selalu pulang larut saat gue sudah tidur. Dan dia selalu pergi saat gue belum bangun. Apa gue harus begadang buat nungguin dia? Tanya Caca. Gimana ya, Cah? Aku juga bingung. Tapi mungkin Mas Arya pun juga sama. Dia selalu pulang larut akhir-akhir ini dan pergi pagi.
Kata Mas Arya, mereka lagi ada proyek besar, makanya sibuk di kantor. Kata Jenar membuat Caca terdiam. Arya sibuk, tapi masih sempat memberi kabar ke lo dan ngasih penjelasan kenapa dia pulang malam. Sedangkan lagi gue, tanya Caca dengan ekspresi datar. Inikah yang disebut ujian rumah tangga? Gumam Caca dalam hati. Bersambung.